Saya dulu dari sejak rumah tangga lah istilahnya ya, jualan tuh bermacam-macam jualan. Pernah jualan nasi, pernah jualan baju. Kalau jadi marketing itu kita harus ramah, tidak boleh menyampingkan ego kita gitu. Walaupun kita nggak sesuai dengan kita, tapi kita tetap harus disenyumin aja segala macamnya gitu Pak. Ya kita harus pertama harus bismillah dulu ya, kita cari rezeki, kita cari rezeki utamanya yang halal barokah. Terus kita ego kita tuh jangan dibawa sampai ke permasalahan pekerjaan kita. Gitu aja pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kali ini kita berbincang-bincang dengan seorang mantan marketing. Kita ingin mengambil ilmu beliau, bagaimana pengalaman beliau semenjak muda di dunia bisnis. Mungkin ini khusus untuk generasi muda yang berminat untuk jadi pengusaha, yang berminat untuk jadi penjual. Bisa ilmu beliau kita ambil, dan bisa ilmu beliau ini kita gunakan karena beliau langsung praktek. Beliau bukan pakar dari marketing, tetapi praktisi dari marketing. Jadi kita kan kalau di dunia bisnis itu yang perlu itu nyata, bukan teorinya. Bu, assalamualaikum Bu. Ada sehat Bu? Mungkin penonton kita ingin tahu nama Ibu siapa Bu? Ibu Eti Wiyawati. Ibu tinggal sehari-hari di BPN Kepatici. Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ini Bu, saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu tentang dunia bisnis. Konon kabarnya saya informasi Ibu dari muda sangat menyenangi dunia usaha atau dunia bisnis. Saya ingin Ibu cerita sedikit tentang itu. Saya dulu dari sejak rumah tangga lah istilahnya ya, jualan tuh bermacam-macam jualan. Pernah jualan nasi, pernah jualan baju, terus terakhir saya bergabung sama Tupperware. Sama Tupperware sekitar berapa tahun lah gitu ya, karena ada sesuatu hal tidak dilanjut. Sekarang kiat-kiatnya ya beginilah, kalau misalkan kita kalau jadi marketing itu kita harus ramah, tidak boleh menyampingkan ego kita gitu. Walaupun kita nggak sesuai dengan kita, tapi kita tetap harus disenyumin aja segala macamnya gitu Pak. Jadi bagaimana Bu, kadang-kadang yang namanya kita manusia kan, misalnya kalau kita kesal mungkin ada persoalan di rumah dengan anak, dengan istri, atau dengan suami, atau dengan pembantu. Sementara kita akan menemui seorang pelanggan atau calon konsumen kita, menghilangkannya bagaimana Bu? Kita harus pertama harus bismillah dulu ya, kita cari rezeki, kita cari rezeki utamanya yang halal barokah. Terus kita ego kita tuh jangan dibawa sampai ke permasalahan pekerjaan kita. Gitu aja pasti. Mungkin di Tupperware itu yang sudah sudah terkenal sekali Bu. Dan itu perjuangan Ibu untuk menapak karir di Tupperware kan tidak mudah juga. Bisa tidak Ibu sampaikan bagaimana cara Tupperware menggembleng orang untuk bisa betul-betul profesional
sering banyak pelatihan. Pelatih memang itu banyak ya. Sering banyak pelatihan. Saya juga dulu sering banyak ikut pelatihan gitu ya, cuman karena sesuatu hal relasi lanjut lagi gitu aja. Terakhir Ibu di Tupperware sebagai apa? Apa ya posisinya lah, udah lumayan lah gitu ya. Udah lumayan, nggak mau disebutin, udah lumayan karena sesuatu hal nggak dilanjut gitu aja, nggak mau cerita banyak mau dilanjut aja gitu ya. Nah sekarang mohon maaf kalau bisa dengan usia Ibu sekarang, apakah Ibu ada juga minat untuk berusaha, walaupun Bapak mungkin ya, nah kalau bisa oleh Bapak mungkin jangan usaha lah, kita kan sudah sama-sama udah apa biar saya. Jadi Ibu apa ada minat untuk usaha atau gimana? Kalau minat sih ada, cuman ya waktunya itu ya kan namanya juga udah tua begini ya, kepala 5 udah kepala 5, jadi susah, lebih baik begini aja lah, misalkan saya ada yang mau dibantu gitu ya, boleh gitu aja. Jadi Ibu mungkin misalnya ada yang bisa dibantu walaupun dari sisi ilmu, walaupun ada mungkin yang ingin terutama sekali yang baru berusaha, tolong bantu kan kiat-kiat misalnya bagaimana untuk mendapatkan pelanggan, bagaimana untuk mendapatkan konsumen, Ibu siap membantu begitu ya. Insya Allah aja sih. Sewaktu ini kalau untuk terjun langsung saya nggak bisa gitu aja. Soalnya pertama faktor usia, kedua udah ini lagi ya, lebih kalau misalkan ada yang mau misalkan mau bantu, misalkan memasarkan apa, insya Allah saya bantu gitu. Tapi untuk terjun langsung saya nggak bisa. Ini Bu, ini yang membuat saya heran. Ibu kan berlatar belakang di dunia bisnis. Bisnis itu kan cari keuntungan. Kok Ibu mau bantu orang yang itu kan misalnya mungkin dia pemula, mungkin dia punya niat bisnis tapi nggak bisa menjual contohnya. Ibu mau bantu, kenapa Ibu mau gitu? Ya hitung-hitung banyak ininya aja lah bagi cari pahala. Ya kalau untung tentu tidak seimbang. Ya coba ilmu itu kan tidak mudah carinya. Gitu aja, misalkan ada yang mau itu, insya Allah siapa itu misalkan pasang produk apa gitu. Iya. Ada enggak Bu pesan Ibu kepada generasi muda sekarang? Sebab sekarang kalau dulu anak-anak muda itu kepuasannya kalau sudah menjadi pegawai negeri. Kalau sekarang kan agak beda. Anak muda sekarang kalau bisa dia, kalaupun dia jadi pegawai, karyawan, dia lebih menarik mungkin di perusahaan asing, di perusahaan swasta, ternama, kayak itu lagi. Ada enggak pesan, atau dia berbisnis? Ada enggak pesan Ibu kepada generasi muda yang memang punya minat bisnis? Pertama-tama ya kita harus suatu pekerjaan itu kitanya harus enjoy dengan kita gitu. Misalkan kita nggak enjoy dengan pekerjaan kita, nonsen nggak bakalan apa aja sih. Untuk kiat-kiatnya ya rajin-rajin lah, cari pengalaman, misalkan di pengalaman jualan yang ini ya nggak bisa, cari lagi ke peluang yang lain gitu aja sih. Jadi jangan begitu, bisa mungkin ada jualan satu tapi ada hambatan di sana, lantas balik kanan enggak atau menyerah aja, enggak begitu ya? Enggak bisa. Usaha itu pasti ada pasang surutnya. Iya. Pasti ada pasang surutnya. Pak, ini yang susah lagi mungkin termasuk juga saya, mungkin juga kawan-kawan yang lain. Ketika usaha itu misalnya maju, kita kan semangat. Tetapi ketika ada surut, ada masalah, kita mau mundur aja. Apa obatnya soal yang begitu, Bu? Itu kan suatu tantangan ya. Iya. Jadi kitanya harus lebih bagus lagi. Mungkin kan produk kita itu kurang sesuai dengan ini masyarakat gitu. Jadi lebih banyak digali lagi lah. Iya. Jadi perlu evaluasi. Jangan langsung surut, don gitu ya. Jadi mungkin ada salah dari kita. Mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Itu Bu. Ada juga satu lagi yang sulit, saya dengar juga mungkin bagi saya menghadapi kalau usaha kita, produk kita yang kita jual dikritik orang, itu kadang-kadang kan ada yang emosi, ada yang patah hati. Yang keduanya kan tak ada yang baik. Kalau emosi kita tentu marah pada orang tak mau beli kita lagi. Kalau kita patah hati itu berhenti, akhirnya tak bagus juga. Menurut Ibu apa kiatnya supaya kita jangan berhenti,
jangan patah hati, jangan emosi ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap produk yang kita jual. Kan kalau produk itu kalau dikritik itu kita mestinya bangga gitu ya, berarti kan masyarakat itu mencoba produk kita, jadi harus kita lebih banyak lagi usahalah, mungkinkah kurang apa gitu gitunya. Jadi sahabat sekalian, kan ada kita kalau dikritik kan sakit hati. Kata ibu ini kalau kita dikritik harusnya kita bangga karena berarti telah dicoba. Tinggal dia mau memperbaiki, dia mau mengatakan di mana lemahnya untuk kita ke depan memperbaiki. Tapi kalau kita tidak sampai pikiran ke sana kan kalau kita orang kita marah, kalau tidak kita berhenti. Jadi itu. Ini positifnya yang diambil gitu ya Bu. Positif aja yang diambil. Menurut Ibu, generasi muda sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, apa sudah banyak yang berminat ke bisnis atau bagaimana Bu? Kayaknya sih pengalaman terutama ya di keluarga saya, anak-anak saya tuh menyukai sih bidang bisnis itu, menyukai. Kalau misalkan ada peluang sih pasti terjun gitu aja. Di mindset anak muda sekarang sudah berubah ya pada bisnis. Iya. Dunia sekarang udah lain gitu. Udah lain ya. Harus banyak. Kalau di bisnis itu menjanjikan, kalau bisnis itu menjanjikan. Marketing itu menjanjikan. Iya. Kalau marketing menjanjikan, kalau marketing nggak menjanjikan nggak bakalan banyak. Mungkin terakhir Bu, saya ingin pesan Ibu khusus kepada si penjual atau marketing. Tolong sedikit Bu, bagaimana penjual atau marketing agar sukses. Pertama-tama ya satu kitanya harus ramah. Konsumen itu kita harus ramah. Kedua jangan sampai misalkan kita dikritik jangan sampai kita down. Jadi harus lebih aktif lagi gitu. Terima kasih banyak Bu telah berbagi ilmu. Semoga penonton mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa